Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ifa dari kelompok 1. Di kelompok 1 ini akan dibahas mengenai materi hakikat dan konsep perspektif global. Nah, untuk submaterinya akan dibahas oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai hakikat dan konsep perspektif global. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pengertian perspektif global, terlebih dahulu teman-teman harus tahu apa sih global itu. Nah, global itu menurut Kamus Bahasa Inggris merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh alam jagat raya. Nah, sesuatu yang dimaksud di sini adalah seperti masalah, kejadian, kegiatan. Nah, contohnya itu seperti masalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini menimbulkan yang namanya asap. Asap ini dapat mempengaruhi global, di mana di negara Asia atau bahkan di negara lainnya bisa merasakan sesak nafas. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui pengertian dari global. Selanjutnya kita ke pengertian perspektif global. Kira-kira apa sih perspektif global itu? Jadi, perspektif global itu adalah cara pandang atau cara berpikir terhadap suatu masalah, suatu kejadian, suatu kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi dunia ataupun dari sisi internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita itu juga harus diarahkan terhadap kepentingan global. Teman-teman, kita kan dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang merupakan calon seorang pendidik. Oleh karena itu, cara berpikir kita harus global, tetapi tindakan kita bisa lokal. Oleh karena itu, kita harus tanamkan betul di dalam diri siswa bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu dapat berdampak bagi global. Kita juga harus memberitahukan kepada siswa bahwasanya kehidupan kita ini merupakan bagian dari dunia. Segala sesuatu tidak dapat kita lakukan sendiri, tetapi membutuhkan orang lain. Jadi tugas kita di sini sebagai calon pendidik itu sebagai komunikator, yang artinya menjadi penghubung antara dunia luar dengan kehidupan di sekolah. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui pengertian dari global dan perspektif global. Sekarang, untuk memiliki cara pandang yang global, kita harus mengetahui istilah lain dari global itu sendiri. Jadi, istilah lain dari global adalah globalisasi. Nah, kira-kira apa sih globalisasi itu? Jadi, sebenarnya dari istilah saja kita sudah mengetahui bahwasanya globalisasi mengandung arti proses. Adapun istilah lain yang senada dengannya yaitu yang pertama adalah restrukturisasi atau penstrukturisasian. Yang kedua ada reformasi atau pembaharuan, dan yang ketiga ada industrialisasi atau pengindustrialisasian. Untuk pengertian globalisasi secara lengkap, yaitu globalisasi adalah proses penduniaan yang artinya segala sesuatu itu diperhitungkan untuk kepentingan dunia. Karena saat ini itu bangsa bersifat homogen dan statis, yang artinya semua bangsa berkembang berkat berinteraksi dengan bangsa lain. Teman-teman, perlu kalian ketahui juga bahwasanya globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah di era globalisasi ini adalah era mengejar keunggulan dan kualitas, sehingga masyarakat bersikap dinamis, kritis, dan kreatif. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah lahirnya budaya global yang akan menjadi ancaman bagi budaya lokal atau budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan yang merupakan salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret oleh arus globalisasi, sehingga mereka menghilangkan identitas diri ataupun identitas bangsanya sendiri. Contohnya itu adalah di zaman sekarang sudah banyak remaja-remaja yang terseret oleh arus globalisasi, seperti mengikuti cara berpakaian orang luar, mengikuti gaya rambut orang luar, dan mengikuti tingkah laku orang luar yang tidak cocok dengan jati diri bangsa kita. Selanjutnya, Hartilar mengemukakan ciri era globalisasi.
yang ditandai dengan adanya masyarakat terbuka. Nah, masyarakat terbuka yang dimaksudkan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah di bidang ekonomi yang ditandai dengan adanya pasar bebas yang menuntut kemampuan kreativitas untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua adalah di dalam bidang politik yang ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi di dalam masyarakat yang demokratis, yaitu di mana seluruh anggota masyarakatnya ikut aktif dalam kehidupan bersama untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Nah, itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Shirley. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu yang pertama mengenai tujuan perspektif global dan yang kedua mengenai manfaat mempelajari perspektif global. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tujuan perspektif global terlebih dahulu. Tujuan perspektif global menurut Mary Finley tahun 1977 ada 3 tujuan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua yaitu mendorong para guru untuk mempelajari tentang masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan dan memahami makna dari perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan profesinya. Nah, itulah tadi beberapa tujuan dari perspektif global menurut Mary Finley tahun 1977. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru antara lain yang pertama, yaitu memberikan bekal pengetahuan kepada peserta didik bahwa pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. Yang kedua, yaitu meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga yaitu memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat mempelajari perspektif global. Nah, manfaat mempelajari perspektif global ada beberapa, di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan wawasan para guru bahkan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni dalam satu daerah, provinsi, negara, akan tetapi merupakan penduduk dalam satu dunia yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam bersikap dan bertindak harus mencerminkan sebagai warga negara. Yang kedua yaitu menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia sehingga kita dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu mengkoordinasikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspeknya. Yang keempat yaitu melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, PGSD 4E dari kelompok 1. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang dimensi, yang dimana dimensi itu terdapat 4 bagian menurut para ahli Makan Yangsar, Mimbar 1990. Baik, yang pertama yaitu afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan hampa apabila tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nah, nilai budaya di sini yaitu suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tak terkendali lagi. Yang kedua, mereformasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitasnya. Terus yang ketiga, partisipasi,
menyatakan bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat dari sekelompok ketiga, yaitu partisipasi. Partisipasi di sini tuh mengatakan bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Mengapa? Karena partisipasi dari rakyat ini bukan hanya dari sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat saja, akan tetapi dari seluruh masyarakat bangsa ini. Nah, terus yang keempat, memajukan kerjasama budaya antara bangsa. Maksud dari tujuan ini yaitu agar adanya saling mengisi, saling mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antara budaya bangsa. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tidak ada satu bangsa pun yang statis dan homogen. Setiap bangsa berkembang karena adanya interaksi dengan bangsa lain. Dengan demikian, maka sistem nilai budaya dan nilai lainnya saling berkaitan. Dengan demikian, maka sistem nilai budaya dengan nilai lainnya akan saling berpengaruh satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka sistem pembelajaran interdisiplin ilmu sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi globalisasi yang demikian cepat tersebut. Marilah kita melihat satu persatu dari disiplin IPS. Walaupun dalam pembahasannya akan selalu terikat dengan disiplin ilmu lainnya, baik dalam rumpun IPS maupun di luar IPS. Ini disebabkan oleh suatu masalah tidak dapat ditinjau dari satu disiplin ilmu saja. Selain itu, masalah global berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan dan bidang ilmu. Berikut akan diuraikan contoh bidang IPS yang berkaitan dengan masalah globalisasi. 1. Ekonomi. Era perkotak-kotakan dari sudut pandang geopolitik mulai luntur dan tergantikan oleh regionalisme ekonomi yang merupakan cikal bakal dan merupakan proses antara menuju masyarakat global. Beberapa perubahan terjadi di beberapa bagian dunia. Misalnya robohnya tembok Berlin, terpecahnya Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslovakia membawa pengaruh perubahan terhadap dunia lainnya. Perubahan seperti ini tanpa direncanakan secara matang, akan tetapi terjadi dengan spontan karena adanya pengaruh dari ekonomi global. 2. PKN. Pada bidang PKN, erat sekali hubungannya dengan masalah global, karena masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan ini adalah universal, seperti hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan sebagainya, tak lepas dari masalah global. Negara merupakan bagian penting dari suatu jalinan internasional. Oleh karena itu, peran negara dalam globalisasi sangatlah besar. Ini disebabkan oleh teknologi sehingga suatu negara terkomunikasi melalui media seperti satelit, internet, dan televisi yang mampu menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya dengan melewati batas-batas negara. Kita dapat mengakses berbagai sumber yang ada di negara lain secara langsung. Misalnya, untuk mengetahui berbagai buku-buku yang ada di perpustakaan suatu negara, atau untuk mengetahui berbagai program studi yang dibuka di suatu universitas tersebut. Dengan pengaruh globalisasi yang pesat tersebut, apakah suatu negara masih
mempunyai peran dalam membentuk nilai dan norma dalam masyarakatnya. Keadaan yang diuraikan tadi merupakan permasalahan yang kita hadapi, yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan akan mempengaruhi peran suatu negara. Keadaan tersebut dalam era globalisasi jelas mengurangi peran negara. Namun demikian yang dikatakan oleh Ohmae, apakah peran negara akan benar-benar hilang? Tentunya ini memerlukan pengkajian yang cermat. Yang sudah pasti adalah berubahnya peran negara sesuai dengan arus globalisasi. 3. Sejarah dan budaya. Sesungguhnya globalisasi sudah terjadi cukup lama. Kita sudah mengetahui perjalanan panjang Columbus untuk mengelilingi dunia. Pengaruh adanya perlombaan di negara-negara Eropa untuk datang ke negara Asia Tenggara dalam rangka mencari rempah-rempah. Dalam kaitannya dengan budaya, globalisasi ini lebih dahsyat lagi pengaruhnya karena menyentuh semua orang dari berbagai lapisan secara langsung. Pengaruh film misalnya memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia dalam berpakaian, bertindak, berbicara, dan sebagainya. Ini yang paling dikhawatirkan karena tidak semua manusia memiliki pertahanan yang kokoh untuk menyaring pengaruh negatif dari budaya ini. Dalam kaitannya dengan globalisasi ini, maka peran negara mengalami pergeseran yang semula memberikan perlindungan dan mengatur ke arah yang sifatnya membentuk sikap dan kesadaran serta wawasan.